Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Fauzia dari Prodi Administrasi Niaga A semester 3 dengan NPM 213521024. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya dalam akuntansi biaya. Dunia bisnis merupakan salah satu dunia yang paling banyak mengalami perkembangan, bergerak maju dan cepat, sehingga diperlukan banyak strategi di dalamnya. Tentu saja, dalam berbisnis selalu saja berkenaan dengan namanya modal dan pembiayaan ketika mengelola operasionalnya. Setiap perusahaan pasti memiliki pengeluaran dalam proses bisnisnya, seperti transaksi membayar sewa gedung, gaji karyawan, bahan baku, operasional, kerja, kegiatan perekrutan karyawan, evaluasi bisnis, dan lainnya. Pengeluaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dan klasifikasi, namun ada satu hal penting lainnya dalam dunia bisnis yang tidak boleh dilewatkan, yaitu klasifikasi biaya dalam akuntansi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat berdasarkan peruntukan dan pengelompokan kepada pihak manajemen, di mana sumber dari klasifikasi ini sendiri didasarkan pada sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Klasifikasi ini sendiri disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau lainnya. Komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi manajemen. Yang kedua, kemudahan ketelacakan. 3. Waktu pembayaran terhadap pendapatan. Keempat, perilaku sesuai dengan aktivitas. Dan kelima, relevansi dengan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu fungsi menurut manajemen. Fungsi menurut manajemen ini dikelompokkan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu biaya produksi, dikeluarkan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya bahan baku yang digunakan bahannya secara langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kedua, biaya non-manufaktur ini dikeluarkan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya penjualan seperti biaya iklan, biaya pengiriman, gaji, dan komisi penjualan, dan biaya administrasi seperti gaji eksekutif dan biaya hukum. Kedua, menurut kemudahan pelacak. Yang pertama, biaya langsung. Biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu seperti produk, departemen, atau cabang tertentu. Contohnya termasuk bahan dan tenaga kerja langsung. Beberapa biaya operasional juga dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung, seperti biaya iklan untuk produk tertentu. Dan kedua, biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat dilacak ke objek penetapan biaya tertentu. Mereka juga disebut biaya umum atau biaya bersama. Biaya tidak langsung termasuk biaya overhead pabrik dan operasi yang menguntungkan lebih dari satu produk, departemen, atau cabang. Ketiga, menurut pengatur waktu terhadap pendapatan. Yang pertama, biaya produk adalah biaya inventory. Mereka membantu bagian dari inventaris dan dibebankan terhadap pendapatan, yaitu biaya penjualan hanya ketika dijual. Semua biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik adalah biaya produk. Dan yang kedua, biaya periode tidak dapat diinventaris dan dibebankan terhadap pendapatan segala. Biaya periode mencakup biaya non-manufaktur, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Menurut relevansi dengan pengambilan keputusan. Pertama, biaya yang relevan, biaya yang akan berbeda di bawah tindakan alternatif. Dengan kata lain, biaya ini melaju pada biaya yang akan mempengaruhi keputusan. Kedua, biaya standar, biaya yang telah ditentukan berdasarkan pada beberapa dasar yang masuk akal seperti pengalaman masa lalu, jumlah yang akan dianggarkan, standar, industri, dan lain-lain. Biaya aktual yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya standar.
3. Biaya peluang. Manfaat hilang atau dilepaskan ketika suatu alternatif dipilih daripada yang lain. Contoh, jika sebuah bisnis memilih untuk menggunakan bangunannya untuk produksi daripada menyewakannya kepada penyewa. Biaya peluang adalah pendapatan sewa yang akan diperoleh jika bisnis memilih untuk menyewakan. 4. Biaya hangus. Biaya historis yang tidak akan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan, tidak seperti biaya yang relevan. Mereka tidak memiliki dampak pada masalah yang dihadapi. Kelima, biaya yang dapat dikendalikan merujuk pada biaya yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer. Manajer segmen harus dievaluasi berdasarkan biaya yang dapat mereka kontrol. Menurut perilaku sesuai dengan aktivitas. Pertama, biaya variabel bervariasi dalam proporsi sebanding dengan perilaku aktivitas. Contohnya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan berdasarkan penjualan. Kedua, biaya tetap, biaya yang tetap konstan terlepas dari tingkat aktivitas. Contohnya termasuk sewa asuransi dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Ketiga, biaya campuran, biaya yang bervariasi sesuai total tetapi tidak sebanding dengan perusahaan kegiatan. Ini pada dasarnya termasuk ramuan biaya tetap ditambah biaya variabel tambahan. Contohnya adalah biaya listrik yang terdiri dari jumlah tetap ditambah biaya variabel berdasarkan penggunaan. Fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis. 1. Membuat akuransi data pembiayaan. Kedua, membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. 3. Menekankan keracunan pembiayaan. 4. Tidak adanya kemungkinan biaya berulang. 5. Membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Kesimpulan, beberapa uraian ringkasan dan pendapat mengenai pengertian, contoh, serta fungsi dari klasifikasi biaya dalam berbisnis. Ternyata ada banyak sekali keuntungan, manfaat, fungsi, dan contohnya yang bisa diimplementasikan dalam dunia bisnis. Mengingat menjadi penting sekali untuk membuat sebuah klasifikasi pembiayaan dalam berbisnis, maka jangan sampai penyusunannya tidak dilakukan dengan teliti dan pastikan melakukan pengklasifikasian dengan tepat pada pembukuan. Mungkin akan sedikit sulit jika menggunakan proses pembukuan manual, terutama jika bisnis sudah besar dan memiliki pos pengeluaran dan pemasukan yang harus diklasifikasikan. Tentu akan banyak waktu yang terbuang. Demikian yang saya sampaikan mengenai klasifikasi biaya dalam akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.